Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang perjalanan spiritual dari seorang aktor berbakat, yaitu Lukman Sardi. Lukman Sardi merupakan anak dari musisi terkenal di Indonesia, yaitu Idris Sardi. Dan Lukman Sardi memiliki seorang istri yang bernama Priscilla Pulunggono. Diketahui bahwa Lukman Sardi pada awalnya ia menganut agama Islam, tetapi pada akhirnya dia memantapkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sekarang dia beragama Kristen. Dalam kisahnya, ia memantapkan untuk masuk Kristen atau percaya kepada Yesus Kristus setelah dia kembali umroh ke Tanah Suci. Faktor terbesar yang mempengaruhi ia memilih untuk percaya kepada Yesus karena ia mendengar ajaran yang disampaikan oleh opanya, yaitu tentang kekuatan kasih dari Tuhan. Dalam kesaksiannya, ia berkisah pada waktu ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, tetapi sebuah keyakinan yang dalam, lahir dari hati, dan sebuah perjumpaan dengan Yesus. Lukman Sardi menyampaikan bahwa ketika ia menyerahkan dirinya kepada Yesus, ia banyak sekali mengalami mukjizat dalam hidupnya. Dan mukjizat itu sebagai peneguhan untuk Lukman Sardi menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, penguasa langit dan bumi. Salah satu mukjizat yang dialami oleh Lukman Sardi bersama dengan keluarganya adalah dia tidak pernah merasa khawatir akan hidupnya. Apalagi dia tegaskan bahwa ia tidak pernah merasa kekurangan sebab pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupnya dan keluarganya. Dalam profesinya sebagai seorang artis, berkat yang ia terima tidak seperti orang-orang pada umumnya yang bekerja di perusahaan atau di kantor, sebab ada kalanya pemberian atau penerimaan berkat itu tidak selalu diterima setiap bulan, tetapi ia merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, di mana Tuhan menyatakan tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu, bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak. Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Dan ada satu hal yang saya yakini betul bahwa Tuhan tidak akan
membuat saya kekurangan. Dan ini suatu bukti yang pernah terjadi gitu. Jadi ada di saat-saat saya baru meniti karir, pada saat itu belum yang ya saya sih sekarang belum terkenal, cuman dikenal orang aja gitu. Terkenal sih enggak, cuman dikenal. Jadi pada saat saya meniti karir, itu kalau di dalam dunia film kelihatannya aja sebenarnya glamor. Tapi ada beberapa hal yang kita susah payah untuk melakukannya. Terutama kayak misalnya kalau misalnya kita dalam satu kontrak gitu, terminnya itu dibagi-bagi gitu. Nggak yang langsung tiap gaji kayak orang kantoran udah pasti bulanan, tiap bulan, akhir bulan dapat gaji. Ini enggak, tergantung project. Kalau misalnya ada project, dalam termin 1 kita dapat sekian, termin 2 kita dapat sekian, termin 3. Jadi ada satu kejadian menarik. Pada saat itu istri saya mau melahirkan anak saya yang pertama. Pada saat itu keadaan keuangan kita lagi cukup menipis, walaupun saya lagi ada project syuting, tapi termin berikutnya itu memang belum terbayarkan. Istri saya bingung gitu gimana. Cuman saya punya keyakinan dalam hati, saya bilang tadi, begitu kita yakin, begitu kita percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita. Itu yang saya percaya sekali. Saya bilang sama istri saya, tenang aja, semua udah diatur jalannya. Saya tetap melakukan kegiatan saya seperti biasa. Kerja apa segala macam tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Tapi setiap malam saya berdoa untuk diberikan jalan. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong pengen punya anak nih. Kalau percaya kasih, kalau belum percaya ya jangan dikasih dulu gitu. Ternyata doa saya didengar terus langsung dipercaya, saya sebulan kemudian istri saya hamil. Itu tipikal kalau saya berdoa, saya berusaha nggak punya batasan, saya akan seakan-akan saya bicara sama dia. Kiranya kita sebagai umatnya, orang-orang percaya yang mengikut Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, percaya sepenuhnya dan meyakini sepenuhnya serta menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah, Jehovah Jireh, yang mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Dan kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan, tetapi waktunya lah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, Allah yang mengerti, Allah yang peduli kepada setiap umatnya. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita percaya untuk tidak khawatir, sebab Dia berjanji yang akan menyertai kita bukan hanya sekarang ini, melainkan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman.